Saya Diva Livia Ramadhani dengan NIM akhir 033 dari tim Pro. Saya Anindya Chelsea Jafara dengan NIM belakang 018 sebagai tim Pro. Saya Melani Kurnia Putri dengan NIM belakang 056 dari tim Pro. Saya Muhammad Revan Eka Permana dengan NIM terakhir 063 sebagai tim Pro. Saya Muhammad Ramadhani Firmansyah dengan NIM terakhir 092 sebagai tim kontra. Saya Firda Mairina Kusmawati dengan NIM terakhir 019 sebagai tim kontra. Saya Umi Fatimah Tuzuro dengan NIM terakhir 054 dengan tim kontra. Saya Luna Kamelia dengan NIM terakhir 068 sebagai tim kontra. Mas Firman, kelihatan dah. Ini loh ada kasus pembulian. Mana? Ini besok di Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah. Mosi debat kali ini, apakah tindakan bullying terhadap siswi MTS di Sulawesi Tengah yang berawal dari pengaduan bolos sekolah dapat dibenarkan atau justru ditindak secara tegas? Hadirin yang saya hormati, mosi yang telah kita dengar bersama sangat penting untuk kita telah secara mendalam, terutama dalam konteks dunia pendidikan dan kehidupan sosial pelajar. Tindakan bullying terhadap siswi MTS yang bermula dari pengaduan bolos sekolah bukanlah sebuah masalah sederhana. Ini bukan sekedar persoalan antara pelaku dan korban, melainkan cerminan dari dinamika penegakan disiplin yang ada di lingkungan sekolah. Dalam konteks ini, kami dari pihak Pro meyakini bahwa tindakan tersebut meskipun tampak keras dan kontroversial bisa dipahami sebagai bagian dari mekanisme menjaga kedisiplinan bersama yang diperlukan untuk menciptakan suasana belajar yang tertib dan efektif. Disiplin adalah fondasi utama agar proses pendidikan dapat berjalan dengan maksimal dan menghasilkan generasi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam kesempatan debat ini, kami akan menguraikan mengapa tindakan yang terjadi tersebut memiliki nilai sebagai bentuk kontrol sosial yang penting dan bagaimana ia sejalan dalam tujuan pendidikan demi kebaikan bersama. Selamat pagi, hadirin yang saya hormati. Saya berdiri di pihak Pro yang berpendapat bahwa tindakan yang dialami oleh siswi MTS di Sulawesi Tengah yang bermula dari pengaduan sekolah harus dipandang sebagai upaya menjaga disiplin di lingkungan pendidikan. Sekolah bukan hanya sebagai tempat belajar, melainkan juga tempat pembentukan karakter dan etika.
Bolos sekolah adalah pelanggaran serius yang tidak boleh dianggap sepele karena dapat mengganggu proses pembelajaran tidak hanya bagi yang bersangkutan, tetapi juga teman-temannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi sekolah untuk menegakkan aturan dan memberikan efek jera bagi siswa yang melanggar. Dalam situasi tertentu, tindakan yang dilakukan oleh beberapa siswa sebagai konsekuensi sosial memang muncul demi menjaga keteraturan dan kedisiplinan. Jadi, ada konteks sosial dan aturan tak tertulis di kalangan pelajar yang ingin ditegakkan demi kebaikan kolektif. Selamat pagi para hadirin. Saya dari tim kontra ingin menegaskan bahwa pendidikan sejatinya adalah proses pembentukan karakter, bukan tempat reproduksi kekerasan. Kasus yang terjadi di MTS Desa Sumari, di mana seorang siswi mengalami tekanan sosial karena dianggap melanggar aturan, menunjukkan bahwa pendekatan disiplin yang keras justru bisa merusak tujuan pendidikan itu sendiri. Pola sekolah memang tindakan yang perlu ditindaklanjuti, tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menegur dan membimbingnya. Apakah dengan intimidasi, pengucilan, atau bahkan kekerasan verbal dan fisik, atau dengan pendekatan yang lebih manusiawi seperti konseling, dialog terbuka, dan pembinaan karakter. Efek jera yang dibangun lewat kekerasan tidak mendidik. Ia hanya menciptakan rasa takut, trauma, dan bahkan kebencian terhadap sekolah. Siswa yang dipermalukan atau dibully karena kesalahan bisa kehilangan motivasi belajar, merasa tidak aman, dan akhirnya menjauh dari lingkungan pendidikan. Kita harus membangun disiplin yang positif berbasis rasa hormat, pengertian, dan kepercayaan. Disiplin bukan soal menghukum, tapi soal membimbing. Jika sekolah gagal menciptakan ruang aman, maka kita sedang menciptakan generasi yang takut bicara, takut salah, dan takut berkembang. Disiplin merupakan fondasi utama agar sebuah komunitas sekolah dapat berjalan efektif dan harmonis. Dalam ketidakhadiran guru secara langsung setiap saat, rekan sebaya seringkali memainkan peran sebagai pengawas informal. Tindakan tegas yang muncul dari siswa senior sebagai kontrol sosial terhadap pelanggaran seperti bolos sekolah sebenarnya merupakan bentuk mekanisme sosial informal yang telah lama ada dan berfungsi menjaga nilai-nilai disiplin. Meski terkadang metode ini bisa keras, namun fungsinya adalah memberikan efek jera sehingga siswa memahami konsekuensi dari tindakannya. Jika tindakan mendisiplinkan dilakukan secara konsisten, maka akan tercipta budaya hormat terhadap aturan yang membuat lingkungan belajar menjadi disiplin dan tertib. Dengan demikian, tindakan yang diaplikasikan terhadap siswa ini bukan semata-mata kekerasan tanpa sebab, namun bagian dari upaya memastikan aturan dipatuhi demi kelancaran pendidikan. Saya menunjukkan dengan argumen kedua, di banyak sekolah seringkali muncul sistem pengawasan informal oleh siswa senior terhadap junior. Tujuannya mungkin baik untuk menjaga disiplin, tapi praktiknya sering melenceng menjadi ajang kekuasaan, intimidasi, bahkan kekerasan. Ketika siswa diberi kewenangan untuk menegur temannya tanpa pengawasan guru, maka potensi pelanggaran hak anak sangat besar. Tindakan fisik, ancaman, atau pengucilan dalam bentuk kontrol sosial yang sehat itu adalah bentuk kekerasan yang terselubung.
Disiplin seharusnya dijalankan oleh tenaga pendidik yang terlatih dengan prosedur yang jelas dan berbasis perlindungan anak. Kita tidak bisa membiarkan sistem informal berjalan tanpa batas, karena itu membuka ruang bagi bullying yang dibungkus dengan dalih pendidikan karakter. Efek jerah yang dibangun lewat kekerasan justru memperburuk iklim sekolah. Siswa jadi takut bicara, takut berpendapat, dan tidak percaya satu sama lain. Kita butuh sistem disiplin yang tegas, tapi tetap melindungi hak anak. Karena pendidikan bukan soal kekuasaan, tapi soal keadilan dan pembinaan. Terima kasih. Kita juga harus memahami bahwa budaya dan norma sosial di beberapa daerah, termasuk Sulawesi Tengah, masih kental dengan nilai-nilai disiplin yang diterapkan secara tegas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam komunitas tertentu, metode disiplin yang keras, termasuk tindakan fisik sebagai peringatan, masih dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk mengajarkan aturan dan tanggung jawab. Sikap ini mengajarkan siswa bahwa setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya, dan hal ini penting agar siswa tidak merasa bebas melanggar aturan. Dalam konteks tersebut, tindakan yang dialami siswi tersebut adalah bagian dari pembelajaran sosial yang menguatkan nilai kedisiplinan dan rasa saling menghormati antar sesama siswa. Oleh sebab itu, pada situasi tertentu, bentuk disiplin seperti ini masih relevan untuk dipertimbangkan demi menjamin ketertiban bersama. Saya ingin menyoroti satu hal penting, bahwa budaya disiplin keras yang sering digunakan atas nama tradisi atau kebiasaan lokal tidak boleh mengorbankan hak individu dan keamanan siswa. Kita sering dengar kalimat seperti, dulu juga kami digituin dan kami kuat. Tapi, apakah itu berarti kita harus teruskan pola kekerasan itu? Pendidikan modern menuntut kita untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Siswa berhak merasa aman, dihargai, dan didengar. Jika metode disiplin yang digunakan adalah paksaan, ancaman, atau pengucilan, maka kita sedang menciptakan trauma, bukan karakter. Contoh nyatanya, banyak siswa yang mengalami bullying karena alasan disiplin, akhirnya mengalami gangguan mental, bahkan enggan datang ke sekolah. Ini bukan sekedar masalah perilaku, tapi masalah sistematik. Kita perlu perubahan budaya disiplin dari yang berbasis kekuasaan menjadi yang berbasis empati, dari yang menakutkan menjadi yang membimbing, karena karakter tidak dibentuk dengan rasa takut, tapi dengan rasa hormat dan pemahaman. Terima kasih. Tidak bisa dipungkiri bahwa sistem disiplin formal di sekolah yang dikelola oleh guru dan staf memiliki keterbatasan. Mereka tidak dapat mengawasi setiap gerak-gerik siswa setiap saat. Karena itulah muncul mekanisme informal di kalangan siswa sendiri untuk menjaga aturan internal. Jika sistem informal ini dilarang tanpa adanya alternatif yang efektif, maka disiplin dan ketertiban sekolah dapat terganggu, dan pelanggaran seperti bolos sekolah akan semakin merajalela. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan terhadap siswi tersebut, meskipun keras, merupakan salah satu cara yang tersedia untuk mempertahankan aturan dan menjaga kelancaran proses belajar. Namun, kita juga menyadari pentingnya penyempurnaan metode disiplin yang telah
yang lebih manusiawi dan terorganisir agar kedepannya dapat meminimalisir kekerasan sambil tetap menjaga ketertiban sekolah. Terakhir, saya ingin menekankan bahwa solusi dari kasus seperti di MTS Desa Sumari bukanlah membiarkan sistem informal berbasis kekerasan berjalan, tapi memperkuat sistem formal yang adil dan terstruktur. Memang benar, guru tidak bisa mengawasi siswanya selama 24 jam total. Tapi itu bukan alasan untuk membiarkan siswa saling menghukum atau mengintimidasi satu sama lain. Sekolah harus berinvestasi dalam sistem disiplin formal seperti pelatihan guru, penanganan pelanggaran, dan ruang konseling yang aktif pada siswa. Sistem informal seperti bullying membawa resiko besar bagi masa depan siswa. Ia tidak punya batas, tidak punya prosedur, dan tidak punya akuntabilitas. Siswa bisa dihukum tanpa pembelaan, tanpa proses, dan tanpa keadilan. Kejadian seperti di MTS Desa Sumari merupakan evaluasi besar bagi kita bahwa sekolah perlu memperkuat sistem informal, bukan bergantung pada mekanisme sosial yang beresiko. Kita butuh disiplin yang mendidik, bukan yang menyakiti. Kita butuh sistem yang melindungi semua siswa, bukan yang membiarkan kekerasan terjadi. Karena pendidikan sejati adalah tentang membentuk manusia yang beradab, bukan sekedar menegakkan aturan dengan kekerasan. Terima kasih. Sebagai penutup, kami dari tim Kontra menegaskan kembali bahwa bullying dalam bentuk apapun tidak dapat diterima sebagai cara mendidik ataupun mendisiplinkan anak. Sekolah harus menjadi ruang aman dan nyaman untuk tumbuh dan berkembang, bukan tempat ketakutan dan intimidasi. Kita semua mempunyai tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi anak dari kekerasan dan menciptakan sistem pendidikan yang humanis dan beradab. Mari bersama hentikan budaya bullying demi masa depan generasi yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, melalui debat ini kita telah mendengarkan pandangan yang mendalam mengenai tindakan terhadap siswi MTS di Sulawesi Tengah terkait bolos sekolah. Tim Pro menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan suatu pendisiplinan dan upaya dari menjaga keteraturan sosial di lingkungan sekolah, mengingat pentingnya disiplin sebagai pilar pendidikan dan mekanisme kontrol sosial informal. Namun tim kontra dengan tegas menyatakan bahwa pendekatan dengan kekerasan dan bullying merupakan bentuk dari hal yang mengancam hak siswa, sebagaimana bisa menimbulkan trauma, merusak iklim belajar yang seharusnya aman, dan mendukung perkembangan anak. Nah, tim kontra sendiri menegaskan secara tegas bahwa pendekatan tersebut adalah bukan bentuk disiplin yang diinginkan. Oleh karena itu, kami sepakat bahwa disiplin di sekolah harus ditegakkan dengan cara yang manusiawi, terstruktur, dan berkeadilan. Penguatan sistem disiplin yang formal dapat melindungi hak siswa harus menjadi prioritas utama bagi lingkungan sekolah. Demikian kesimpulan dari debat kali ini. Terima kasih atas perhatian. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.